dari kelompok 5 dengan saya Nur Pasha Amalia, NPM 2401010177. Saya Alia Syarif dengan NPM 2401010219. Saya Fitriani dengan NPM 2401010120. Saya Aulia Zaza Benazifa, NPM 2401010137. Kami dari kelas A, Reguler Ilmu Komunikasi Banjarbaru semester 4. Kali ini saya akan membahas salah satu fenomena media baru yang sedang viral, yaitu fenomena konten AI di TikTok. Serta gimana sih fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori media baru dari Christian Fuchs dan fenomena media sosial di platform Telegram. Teori media baru menurut Christian Fuchs menjelaskan bahwa media digital tidak hanya sekedar alat komunikasi modern, tetapi juga merupakan bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Media baru seperti media sosial, website, platform digital memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, di mana pengguna tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen konten. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Seperti video buah-buahan yang dijadikan karakter animasi yang tampak realistis, hingga wajah manusia yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Konten-konten ini terlihat sangat nyata, padahal sebenarnya merupakan hasil rekayasa digital. Selain itu, muncul juga penggunaan AI face filter dan deepfake yang memungkinkan wajah seseorang diubah menjadi wajah orang lain atau versi yang lebih ideal. Hal ini tentu meningkatkan kreativitas, tetapi juga memunculkan persoalan etika dan keaslian. Fenomena Telegram buat AI Image Generator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena media baru, yaitu Telegram buat AI Image Generator, yang merupakan gabungan antara teknologi kecerdasan buatan dan platform digital seperti Telegram. Fenomena Telegram buat AI Image Generator merupakan salah satu bentuk perkembangan media baru yang memungkinkan pengguna untuk menghasilkan gambar secara otomatis hanya dengan memasukkan perintah berupa teks atau form. Teknologi memudahkan siapa saja untuk membuat visual tanpa harus memiliki kemampuan desain atau editing. Secara sederhana, cara kerja bot ini adalah dengan menerima input dari pengguna. Misalnya deskripsi seperti kucing memakai jas di kota futuristik. Setelah itu, sistem AI akan memproses perintah tersebut menggunakan algoritma pembelajaran mesin, lalu menghasilkan gambar sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Proses ini berlangsung secara cepat dan otomatis. Fenomena ini menjadi viral karena menawarkan kemudahan dan keunikan dalam membuat konten. Pengguna tidak perlu lagi menggunakan aplikasi desain yang rumit karena cukup mengetik perintah di Telegram, gambar bisa langsung dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi AI membuat proses produksi konten menjadi lebih sederhana, cepat, terbuka untuk semua orang. Dalam praktiknya, bot ini banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, untuk membuat ilustrasi karakter anime, desain poster sederhana, hingga gambar estetik untuk media sosial. Selain itu, kreator juga memanfaatkan teknologi ini untuk membuat konten di platform lain seperti TikTok dan Instagram. Contohnya, tren AI art atau transformasi wajah menjadi karakter tertentu. Bahkan, AI juga digunakan untuk membuat konsep desain produk seperti pakaian, logo secara instan. Jika dianalisis menggunakan teori media baru dari Christian Fuchs, fenomena ini berkaitan dengan konsep digital labor atau kerja digital. Meskipun gambar dihasilkan oleh AI, pengguna tetap berperan dalam memberikan ide dan perintah. Aktivitas ini menghasilkan data yang kemudian dimanfaatkan oleh platform untuk pengembangan sistem dan keuntungan ekonomi. Namun, fenomena ini juga memiliki tantangan, terutama dalam hal etika dan keaslian. Gambar yang dihasilkan AI terkadang sulit dibedakan dengan karya manusia, sehingga menimbulkan masalah terkait hak cipta dan orisinalitas
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa teknologi ini dapat mengurangi peran manusia dalam bidang kreatif. Di sisi lain, AI image generator juga membuka peluang besar dalam dunia komunikasi dan industri kreatif. Teknologi ini memungkinkan siapa saja untuk mengekspresikan ide visual dengan mudah dan cepat, sehingga mendorong kreativitas tanpa batas. Fenomena lainnya adalah penggunaan AI voice dan AI storytelling. Seorang pilot menerbangkan pesawat dengan 3 penumpang. Satu penumpang adalah orang yang sangat kaya, satu penumpang lain adalah seorang profesor hebat, dan satu penumpang lain adalah seorang backpacker. Banyak kreator kini menggunakan suara buatan AI untuk membuat narasi seperti cerita horor, kisah inspiratif, atau konten edukasi tanpa harus merekam suara sendiri. Bahkan ada konten yang seluruh proses produksinya menggunakan AI mulai dari visual, suara, dan hingga alur cerita. Dari sisi penyebaran, konten berbasis AI sangat mudah viral karena memiliki unsur kebaruan dan keunikan. Algoritma TikTok cenderung mendorong konten yang mampu menarik perhatian dalam waktu singkat. Oleh karena itu, konten AI yang unik, aneh, atau menghibur lebih cepat mendapatkan engagement tinggi dari pengguna. Jika dianalisis menggunakan teori media baru dari Christian Fuchs, fenomena ini berkaitan dengan konsep digital labor atau kerja digital. Meskipun AI membantu proses produksi, pengguna tetap berperan sebagai produsen yang menghasilkan konten dan data. Setiap aktivitas seperti menonton, menyukai, atau membagikan konten akan diolah oleh platform untuk menjadi keuntungan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya praktik kapitalisme digital di balik penggunaan media baru. Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan adanya pergeseran dalam budaya komunikasi. Batas antara realitas dan rekayasa semakin kabur sehingga masyarakat tidak dapat selalu membedakan mana konten asli, mana yang dibuat oleh AI. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara berpikir, persepsi, serta tingkat kepercayaan terhadap informasi di media digital. Namun, di sisi lain, penggunaan AI juga membuka peluang besar bagi kreativitas. Teknologi ini memungkinkan siapa saja, termasuk yang tidak memiliki kemampuan editing, menghasilkan konten yang menarik dan terlihat profesional. Dengan demikian, produksi konten menjadi lebih demokratis dan inklusif. Sebagai kesimpulan, fenomena AI di TikTok mencerminkan perkembangan media baru yang semakin kompleks. Teknologi tidak lagi hanya menjadi alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian utama dalam proses komunikasi digital. Fenomena ini memiliki dua sisi, yaitu sebagai peluang inovasi dan kreativitas, sekaligus sebagai tantangan dalam hal etika, keaslian, dan eksploitasi dalam dunia digital. Sampailah kita pada bagian penutup. Sebagai kesimpulan, fenomena konten AI di TikTok dan buat AI di Telegram nunjukin nih kalau media sekarang tuh udah beda banget dari dulu. Sesuai teori dari Christian Fuchs, media digital itu bukan cuma tempat komunikasi loh, tapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Kita sebagai pengguna yang gak cuma nonton, tapi juga ikut bikin konten. Apalagi dengan bantuan AI, jadi bikin konten lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat, dan semua orang juga bisa. Bahkan yang gak punya skill editing sekalipun, ini bikin dunia digital jadi lebih kreatif dan terbuka buat siapa aja. Tapi di balik itu tetap ada hal yang perlu diperhatiin. Konten AI kadang susah dibedain mana yang asli, mana yang buatan. Jadi bisa bikin orang gampang percaya sama hal yang belum tentu benar. Selain itu, setiap aktivitas kita di media sosial juga sebenarnya dimanfaatkan sama platform untuk keuntungan mereka. Jadi penting banget buat kita tetap bijak pakai teknologi ini. Gunakan AI buat hal positif dan kreatif, tapi tetap sadar oleh etika, kejujuran, dan tanggung jawab saat bermedia sosial.